Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Sekitar pukul 13.45 atau hampir jam 2 siang waktu Indonesia bagian tengah, Bupati Sumba Timur, Christopher Praying hari ini tiba dari Jakarta. Beliau kemudian langsung ke RSUD Umburara Meha untuk melihat dan mengecek perkembangan pekerjaan landasan kontainer 1 unit polimerase chain reaction atau alat yang disebut PCR Mobile. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. Alat PCR ini adalah alat yang akan dipakai untuk mendapatkan hasil, apakah seseorang positif terpapar SARS-CoV-2, atau tidak. Pemeriksaan RT-PCR juga dinilai lebih akurat. Metode ini juga yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi COVID-19. PCR Mobile ini, merupakan bantuan yang diberikan oleh Yayasan Satria Budi Dharma Setia Jakarta. Dalam kesempatan itu Bapak Bupati juga bertemu Direktur RSUD Umburara Meha Dr. Lely Harakai dan berharap agar bisa segera direalisasikan demi kesehatan dan kenyamanan masyarakat Sumba Timur dalam menyikapi polemik akibat COVID-19. Dengan melihat kondisi penularan COVID-19 di Sumba Timur yang cukup meningkat, Bapak Bupati meminta proses pemasangan PCR Mobile ini diselesaikan secepatnya agar bisa segera dioperasikan penggunaannya. Ini keuntung, Pak. Nanti setelah barangnya turun baru perapian, yang depan ini sudah perapian tapi bahan suci. Nah, tapi kesannya bagaimana kalau begini? Memang begini. Hah? Memang begini. Kita taruh kontainer dulu baru ditaruh. Karena yang menghalangi kontainernya kan. Yang kita taruh dulu baru ditaruh. Oh gitu loh. Ini macam ya, karena kan nanti juga harus gali buat pipa sama kabel. Jadi kalau kita sudah finishing kita harus gali lagi buat kabel sama pembuangan air kotor, air bersihnya juga lewat bawah semua. Tanggal penyerahannya bisa nggak sebelum tanggal 7? Ya memang itu target kami tanggal 7 dengan adanya kapal mundur dan barang datang ini, karena saya sendiri udah tanggal 28 di sini, jadi kapalnya kemarin harusnya jadwalnya 30 bisa bongkar tapi baru tanggal 3 masuk, jadi kami sendiri juga 5 hari itu juga mungkin akan kerja keras untuk menyelesaikan itu. Saya hitung pesawatnya, saya nggak mungkin tunggu di sini sampai tanggal 7. Karena kan sudah nggak ada angkutan lagi ke Jakarta. Angkutan terakhir tanggal 6 aja sudah dikunci. Bagaimana kita kerjakan? Kami sendiri juga berharap lebih cepat, lebih bisa cepat pulang. Ya, maksud saya ya nggak tahu secara teknis ya. Tapi paling tidak kesannya benar-benar apa gitu loh. Nanti kita ngomong dengan datang nanti apa yang harus supaya cepat gitu. Iya, barangnya dulu sama pelatihan nakesnya kan tanggal 19 ya, Bu Dokter ya? Sudah lebaran permulaan. 19 dilatih. 19 ya. 19 ini. Latih online-nya sudah, Pak. 5 Sekarang hari latih yang lalu. Sekarang langsung berhadapan dengan online. sampel. Maunya langsung uji dengan sampel. Jadi kalau ada yang di screening dari posko, Langsung langsung tes. supaya bisa mengulang. Nanti datanya langsung dikirim ke nomor HP masing-masing. Dari Nala minta biaya per sampel itu 3.000. Sementara yang 10.000 per sampel itu yang untuk pengeluaran. Yang dari Pemda 3.000 nanti kita minta supaya ditambah ke RPD. Jadi data tidak cocok, salah catat atau apa. Berat lagi. Iya, langsung dari mesin pergi ke hasil. Data online. Iya, digital. Aplikasinya tuh per 3.000 per sampel. Kemarin saya bicara. Sudah ditawar. Iya. Dia minta 5.000 awalnya Pak Bupati. Kita bilang, oh mana 5.000. Terus Dokter Beni negosiasi tuh. Akhirnya dapat ya. 3.000. Jadi tracingnya nanti bisa
dari yang 2.000 itu ya dokter ya, Iya. 2.000 gratis itu ya 2.000 gratis. untuk Sumba Timur. Iya. Setelah itu baru kita pengadaan sendiri setelah habis yang pemerintah itu reagen sama Reagen. APD kita harus sendiri. Namanya Dr. Beni dengan Nala itu satu hari direncanakan 100 sampel. Tanya apa bisa lebih dari 100 sampel, bilang tergantung keadaan, tapi 100 sampel itu sudah kerja sampai sore karena satu kali running itu 40. Jadi kalau 100 sampel sudah 2 kali running. Satu kali running butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi kalau 100 itu sudah Nah, 8 kalau jam dalam kerja. keadaan mendesak, kalau memang dari segi SDM-nya bisa katakanlah pakai sip-sipan, Sip-sip. dari ini alatnya mampu untuk bekerja lebih lama lagi dari katakanlah 8 jam atau 12 jam, taruh aja 12 jam supaya hasilnya bukan hanya 80, bisa 120 atau 160 kalau memang harus. Iya, Jam. target memang 100, tapi kalau tergantung keadaan, kalau Keadaan. memang lebih dari itu yang kebutuhan, karena Sumba Barat Raya, Sumba Tengah itu tetap Ya, tapi prioritaskan kita jangan dahulukan yang kita Iya. sendiri aja ada bermasalah untuk bikin orang. Jangan dia dong. Ya betul. Harus dahulukan kita dulu. ketat, susah. Nah, sudah ketat kita, hanya kita itu belum tabok orang aja. Kita sudah ketat, sudah di luar apa, kamu gini, sudah kita lakukan. Yang tidak pakai masker, langtang, apa, sudah, bukan tidak lakukan. Ini ya harus terukur juga. Mungkin kayak di kami di Tangsel itu Pak, dipakein toa jadi keliling itu petugas untuk sosialisasikan harus pakai masker. Jadi lihat di jalan juga yang tidak pakai masker langsung di masjid-masjid semua diumumkan. Pagi-pagi kita sudah dengar pengumuman ini sedang begini, jadi harus begini. Kalau kami di sana, kan kita juga zona hitam loh, Tangerang Selatan. Jadi sosialisasi lewat keagamaan juga dijalankan. Setelah dari RSUD Umbur Arameha, Bupati langsung ke Lambanapu untuk mengecek lokasi lahan kegiatan program APBD 1 Provinsi dengan program Tanam Jagung Panen Sapi. Program yang sudah berjalan sekitar 2 tahun ini adalah program pemerintah provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumba Timur di bidang pertanian. Lahan yang berada di Lambanapu, Kecamatan Kambera yang telah ditinjau oleh Bupati Sumba Timur pada minggu kemarin dan beliau masih sempat melakukan traktor di lahan tersebut sebagai pendorong agar masyarakat lebih bersemangat dalam mengolah lahan yang ada, dan agar bisa bangkit kembali dan lebih produktif lagi setelah dilanda musibah atau bencana baru-baru ini. Program ini sangat membantu ekonomi masyarakat Sumba Timur, dengan adanya pemberian traktor, bibit dan benih dari pemerintah provinsi. Bupati Sumba Timur yang baru, menghimbau dinas terkait yaitu Dinas Pertanian agar lebih efektif dalam menjalankan program APBD 1 sebaik-baiknya, dan juga diharapkan agar PNS Dinas Pertanian serta penyuluh pertanian bisa bekerja membantu dan membimbing masyarakat Sumba Timur dengan baik dalam melaksanakan kegiatan program TJPS Tanam Jagung Panen Sapi. Sumba Timur begitu luas dan masih banyak lahan kosong, yang bisa diolah dan diupayakan oleh pemerintah dari Dinas Pertanian. Dan juga terlihat masih banyak lahan Dinas Pertanian yang tidak diolah dan dibiarkan begitu saja oleh Dinas Pertanian. Oleh karena itu dengan pemerintahan dari Bupati yang baru, menginginkan adanya perubahan di bidang pertanian,
agar lahan pertanian di Sumba Timur bisa kembali berproduksi dan bisa membuat ekonomi masyarakat Kabupaten Sumba Timur bisa berjalan sesuai dengan program Sehati. Dari Sumba Timur, Media Sehati melaporkan. 2 hektar kan Iya toh. Itu kita juga minta supaya mereka pendampingan juga terhadap kita punya lahan dan supaya bisa lolos juga lah. Ya kan? perlu dampingannya. Betul. Kalau jagung ini yang kita panen nanti Bapak, ini sudah ada off taker yang siap beli dengan 3.200 per kilo, ambil di tempat tanpa uji label, ambil untuk kirim ke Surabaya. Kita siapkan dia ini. Ya kan? Iya. Supaya menjadi garansi kita pemerintah. Melakukan program untuk postoksin. Jadi untuk pengawetan ini ada nanti bulan depan. Jadi saya sudah dengan produsen obat tersebut sudah ketemu juga di Jawa kemarin, sudah komunikasi dengan Ibu Dina, edukasi di BSB. Nanti bulan depan, bulan Mei, di pertengahan Mei nanti ada sosialisasi dari semua kabupaten, ada perwakilan kabupaten untuk metode biar menghindari hama kutu seperti itu. Ada program. Memang dari Lamuru itu karena jagung itu jika warna dari bijinya ini banyak putih dan kuningnya, ini rawan sekali kutu. Terutama di jagung lima, Lamuru seperti itu. Jika yang warna merahnya ini banyak, ini potensi untuk kuku kecil. Jadi kalau begitu harus ada perlakuan lagi. Betul, ada Pak. Dan itu nggak mahal, murah. Kemarin dari provinsi sudah kontak saya, kebetulan saya sambungkan langsung dengan produsen obatnya. Nanti bulan Mei kami sosialisasi bareng-bareng. Kalau tidak ada bibit, kita siapkan bibit toh. Iya. Mau kiri tanah rata-rata mereka butuh bibit sayur. Jika mereka butuh, misalnya petani A butuh 200, kita langsung siapkan. Tinggal dia tentukan waktu kapan khusus untuk itu aja sekarang. Tidak terbuang-buang. Kalau siram-siram, semua bikin persemaian. Ya. Kemarin di kiri tanah itu dari 2000 butir itu tidak sampai 1000 lagi yang jadi karena disebar saja. Kalau buang begitu. Lebih efektif begitu ya kita. Nah. Ada sumur yang dia tiga dua yang dua ding, kering nol sumur ini tuh nol di sana. Oh, 8 ding di utara tuh. Ada dia 2 ding, 3 buah yang begini. Bantu sekian hektar. Ada kelaparan terus kok. Begini subur tuh. Lapar terus. Oh, ini sumur bor ya, Bu? Oh. Sumur ini apa? Bukan bor.
bukan bor. Gali. Oh, sumur gali. Sumur gali 3 meter saya sudah dapat. Baru 3 meter. Mungkin rembesan ini Iya. belum dapat batas. Nanti kalau dia turun air kita masih masuk porok sama dia. Tapi kalau lihat dia punya apa di gunung ini rajin tanam pohon, kemungkinan mata air bisa ada, Bu. Iya. Makanya jangan tebang-tebang di atas dia. Karena dia yang simpan toh. Iya. Pasti tinggal saja ini tanaman semakin banyak semakin bagus, Umbu. Nanti itu dia turun ke bawah sini sudah itu air. Yang harus apa kita? Harus tertib hidupnya. Jangan kasih rusak ini alam. Ini sengsara sendiri tidak ada air. Malam, Bu? Iya. Nanti baru kita datang. Iya. Oh, berjalan sih, Om.